Terima kasih Pak Didi untuk penegasannya tadi data-data banyak disampaikan oleh Pak Amin di awal dan kemudian Pak Didi memberikan penegasan-penegasan terkait dengan rencana-rencana strategis yang tertuang di dalam RPJPN 2025-2045 gitu ya. Dan tentu ini menjadi salah satu periode yang cukup krusial karena di 2030 semestinya tujuan pembangunan berkelanjutan yang juga jadi komitmen pemerintah Indonesia dalam konteks pencapaian SDGs global ya, itu harus bisa dicapai gitu ya. Jadi program-program kolaborasi itu menjadi satu hal yang tentu harus di-highlight ya untuk bisa kemudian mewujudkan secara bersama-sama tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk tidak berpanjang waktu, saya persilakan kalau ada dari peserta, Bapak Ibu yang ingin bertanya, mengklarifikasi kepada para narasumber. Saya buka satu termin aja karena waktunya terbatas. Sudah jam 17.20. Silakan, ini mekanismenya bisa langsung menghidupkan mic atau bagaimana nih, Mbak Dian? Apakah langsung ataukah lewat chat ya? Bisa langsung ya. Eh, Bisa langsung, Mas. oh ya, silakan Silahkan. yang ada bisa raise hand yang ingin bertanya, klarifikasi. Belum ada? Oh ini Mbak Hulya dari PP Darul Ihsan. Ya silakan Mbak Hulya langsung menyampaikan pertanyaannya. Apakah ditujukan ke semua narasumber atau ke narasumber yang mana? Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, baik narasumber maupun peserta pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Hulya dari Pondok Pesantren Darul Ihsan, Banyumas. Saya ingin bertanya untuk menindaklanjuti webinar pada sore hari ini. Kebetulan saya mengikuti webinar ini juga memang dengan agenda melakukan langkah real untuk melakukan kerjasama dengan PPK Agama, khususnya begitu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan atau jalurnya kemana, prosesnya bagaimana jika pesantren itu ingin bekerja sama dengan PPK agamanya itu sendiri ataupun dihubungkan oleh kagama dengan lembaga yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan yang ingin bertanya. Oke, Pak Diva. Silakan Pak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, bisa terdengar suara saya? Terdengar Pak. Silakan Pak. Lanjut. Baik, selamat sore yang kami hormati pengurus pusat Kagama, yang kami hormati para narasumber, para moderator, serta Bapak Ibu semua. Yang pertama saya sangat mengapresiasi untuk acara kegiatan pada sore hari ini, eh, khususnya terkait tentang bagaimana peran pesantren yang menurut saya sangat strategis untuk kemajuan negara kita yang kita cintai ini. Langsung saja saya to the point kepada narasumber pertama, Mas Amin. Saya sangat tertarik strategi uh, terkait implementasi peran pesantren agar bisa dijadikan simpul-simpul pemberdayaan yang berkelanjutan. Karena kami tentu di perguruan tinggi ini juga ada tridharma perguruan tinggi dan di situ juga ada pemberdayaan kepada masyarakat dan tentu kami berharap bagaimana institusi-institusi lainnya tentunya saling bersinergi, berkolaborasi agar peran pesantren ini kita maksimalkan secara bersama-sama. Itu yang pertama. Kemudian Gus Mustafid ini saya sangat mengapresiasi sekali dan menarik sekali dan ini terus terang ilmu bagi saya bagaimana penjaminan mutu. Jadi ini memang peran penjaminan mutu ini sangat sangat penting agar peran pesantren ke depan ini kita dorong bersama-sama secara berkelanjutan, tentunya yang bersifat implementasi dan tentu ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kita.
Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan satu lagi kalau masih ada. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mungkin langsung meneruskan kepada para narasumber. Tadi kalau pertanyaan dari Mbak Hulya ini kan lebih pada bagaimana proses kolaborasi dengan PPK Agama ya. Karena di sini Pak Kiai Mustafid itu juga Ketua Departemen Pemberdayaan dan Kerjasama Pesantren. Jadi yang bisa menjawab ini Pak Mustafid. Jadi untuk pertanyaan pertama, sekaligus juga merespon tadi ya pertanyaan yang kedua berkaitan dengan bagaimana kemudian penjaminan mutu gitu ya sebagai satu agenda prioritas kolaborasi dan itu juga tertuang sebenarnya secara eksplisit di dalam RPJMN 2025-2029 ataupun implementasi dari Undang-Undang Pesantren. Salah satu isu pentingnya adalah penjaminan mutu ya melalui Dewan Masyaih dan seterusnya gitu ya. Jadi silakan yang pertama Pak Mustafid untuk merespon. Iya, terima kasih atas waktunya. Nah, saya akan jawab yang pertama. Saya sebagai Ketua Departemen Kerjasama Bidang Pesantren sebenarnya sudah cukup lama berpikir soal ini. Artinya apa yang bisa dilakukan, kerja-kerja strategis apa yang bisa dilakukan. Nah, awalnya itu saya berpikir bahwa kolaborasi itu harus mutualistik. Artinya Kagama juga mendapatkan manfaat, kemudian pesantren juga mendapatkan manfaat. Nah, ketika bicara soal ini itu eh, apa kemudian agak buntu. Kira-kira apa yang kemudian bisa dikontribusikan oleh pesantren secara langsung gitu terhadap Kagama misalnya. Nah, tapi belakangan kemudian setelah diskusi dengan misalnya Mas Azhar dan lain sebagainya bahwa kolaborasi tidak harus seperti itu, tapi apa yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan bangsa ini, entah siapapun yang kemudian penerima manfaatnya. Nah, karena itu mungkin nanti setelah pasca ini, jadi kalau misalnya saya ditanya apa yang kemudian menghubungi siapa atau bagaimana caranya, SOP-nya, prosedurnya untuk kemudian mengakses katakanlah sumber daya keagama yang kemudian bisa dikerjasamakan dengan pesantren, memang saat ini belum ada SOP yang proper gitu yang sudah disepakati bersama. Tapi ini memancing saya untuk nanti insya Allah akan ada follow up diskusi lebih detail, lebih intens gitu, mungkin lingkungan yang lebih kecil dulu di Kagama untuk kemudian menjawab pertanyaan tadi. Nah, nanti saya akan konsolidasi dulu terhadap internal. Jadi kira-kira kemudian apa yang kemudian bisa kita kolaborasikan dengan dunia pesantren. Jadi begitu Mbak, nanti pertanyaan jawabannya. Yang kedua adalah soal penjaminan mutu pesantren. Nah, setahu saya saat ini saya kebetulan menulis buku ya soal profil santri Indonesia yang kemudian saya ketua timnya eh, dan saat ini baru itu yang dijadikan basis untuk merumuskan penjaminan mutu yang di dunia pesantren dan itu dilakukan oleh Dewan Masyaih. Namun saya belum mengupdate secara langsung terkait dengan ini konsep penjaminan mutu yang dirumuskan oleh Dewan Masyaih. Setahu saya yang baru diterapkan itu baru di level Mahat Ali dan juga katakanlah pesantren-pesantren besar itu. Jadi saya kemarin ketemu salah satu asesor, seorang dosen juga dari Jawa Timur bahwa baru saja melakukan assessment terhadap pesantren di Jawa Barat di Manonjaya itu di siapa itu Kiai UU itu kan, tapi ketika saya tanya yang dijadikan objek adalah Mahat Alinya. Jadi setahu saya ini perkembangan penjaminan mutu baru di level Mahat Ali, belum sampai ke level pesantren itu. Nah, begitu. Nah, saya kira yang perlu dirumuskan lebih serius adalah soal penjaminan mutu bukan hanya fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, tapi juga pemberdayaan masyarakat dan juga dakwah. Nah, ini yang sepertinya juga belum dirumuskan di level majelis masyayikh gitu. Ya, jadi tugasnya nampaknya masih panjang ini. Ini perlu diakselerasi ini oleh Pak
anu apa dari yang bidang agama tadi dari Bappenas itu dan juga dari Pak Amin ini. Nggih. Mhm. Ya, matur suwun Pak Wahyudi. Ya, Nggih. terima kasih Gus Mustafid. Kalau Gus Mustafid sudah menyinggung Kiai UU dari Tasikmalaya, saya teruskan ke Pak Amin untuk respon berikutnya. Silakan Pak Amin. Terima kasih. Itu di Miftahul Huda Manunjaya itu Pak Mustafid itu. Oke, saya cek di data itu, Banyumas itu tingkat kemiskinannya sangat tinggi ya, 11,95%. Itu tertinggi, salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah itu. Kita kan nasionalnya aja 8,47 gitu. Jadi kami itu punya satu skema konvergensi program, terutama menyasar lokus-lokus paling miskin di Jawa ya, Jawa, 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 Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Jadi nanti mungkin Mbak Hulia saya juga minta informasi ya mengenai Darul Ihsan. Kebetulan kami coba sedang mapping eh, pesantren-pesantren di daerah paling miskin di Jawa gitu kan, dan kira-kira kita bisa kolaborasikan dengan siapa itu ya. Nah, salah satu region yang paling miskin itu daerah pantai selatan Jawa. Jadi dari mulai Sukabumi gitu ya, kemudian Garut, Tasik, Banyumas, Kebumen itu masih sangat itu. Nah, dari dari posisi kami di Kemenko Pemberdayaan, kita coba kolaborasikan baik dengan kementerian lembaga di Jakarta maupun terutama nanti dengan tim pengendali kemiskinan daerah ya. Jadi kita itu punya namanya TKPKD di level provinsi dan tingkat kota kabupaten ya, yang mengkoordinasikan seluruh intervensi program eh, kemiskinan ya. Jadi kita coba pastikan misalkan di titik mana itu kita mengalokasikan anggaran dan pendampingan gitu. Kayak gitulah kira-kira gitu. Jadi nanti terus terang saya sedang mencari lokus ini di daerah Banyumas dan Kebumen ya. Jadi eh, saya sedang mencari satu pesantren di Banyumas atau Kebumen yang memang telah punya aktivitas produktif di bidang pemberdayaan ya, entah itu boom trend, entah itu kopon trend, apapun lah ya, yang itu nanti kita bisa scale up, bisa naikkan cakupannya ya, sehingga bisa menjadi semacam daya tarik dan dorong terhadap masyarakat sekitarnya gitu. Misalkan saya ambil contoh di Gedongan ya. Gedongan itu di Cirebon itu kan daerah permisi di Jawa Barat ya. Itu persis daerah pesisir juga. Daerah pesisir mereka punya namanya itu lembaga pelatihan kerja bahasa Jepang untuk pengiriman pemagangan ke Jepang. Jadi kan Cirebon itu menghasilkan 12 itu pemasok 12.000 orang per tahun untuk pekerja migran gitu kan. Nah, pesantren bikin LPK, mereka mengajar bahasa Jepang dan lewat satu mekanisme yang telah ditentukan dengan Kemenaker itu mengirim hampir 120 orang ya per tahun itu ya. Dan itu orang setempat, jadi orang setempat, orang-orang sekitar pondok itu kan yang minimal alumni SMK atau SMA itu kemudian dilatih bahasa Jepang dan diberangkatkan ke Jepang untuk magang selama 3 tahun dan bisa kemudian diper apa ditambahkan gitu. Nah, saya sedang mencari lokus nih di Kebumen dan di Banyumas nih. Kalau ada informasinya saya mohon info ya. Jadi nanti kalau ada pesantren yang telah punya aktivitas ekonomi yang cukup produktif, tapi bisa kita dorong lebih tinggi lagi, kita coba komunikasikan dengan CSR kah, dengan filantropi kah gitu kan, atau bahkan dengan kementerian lembaga yang ya mungkin mereka punya uang tapi mau dikeluarkan uang itu kan gitu. Nah, kita bisa dorong ke situ. Jadi misalkan ada banyak kan, misalkan KL nggak tahu mau mengalokasikan uangnya kemana kan gitu. Kita dorong untuk ke lokasi-lokasi yang memang paling paling prioritas. Nah, demikian. Jadi kalau dari kami kan memang gitu kerjanya. Jadi kita coba sinergikan berbagai macam potensi baik di pemerintahan maupun masyarakat termasuk swasta ya
kita paksalah swasta ini untuk ngeluarin uangnya bagi masyarakat gitu ya, terutama di lokasi yang memang secara objektif membutuhkan gitu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amin ya. Nanti saya carikan di Kebumen kampung saya itu pesantren yang kira-kira bisa kolaborasi dengan Pak Amin gitu ya. Baik, berikutnya ke Pak Didik. Monggo Pak Didik. Ya, kami rasa cukup Pak Wahyudi dari kami. Tidak ada hal yang krusial. Tadi masukan-masukan kami terima tadi. Baik, eh, terima kasih Pak Didi karena kita juga sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan sudah 17.34 harus segera mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Pak Mustafid harus segera memimpin jamaah dan juga memberikan pengajian kepada santri-santrinya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk para narasumber Gus Mustafid, Pak Amin dan juga Pak Didi dan juga peserta semuanya yang hadir mengikuti diskusi dari awal sampai dengan akhir. Saya tidak akan membuat kesimpulan atas diskusi ini, tapi tadi ada banyak hal yang bisa kita catat dari apa yang dipaparkan oleh Pak Amin terkait dengan data-data yang juga sudah di-grabbing oleh pemerintah yang akan dijadikan sebagai pijakan untuk pengembangan berbagai macam program, memperkuat, memberdayakan pesantren karena dari 3 fungsi pesantren, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ternyata yang masih minimal itu adalah berkaitan dengan pemberdayaan. Nah, ini yang kemudian juga tadi disinggung oleh Pak Mustafid, ada banyak hal sebenarnya yang bisa dikolaborasikan sebagai bagian dari langkah yang bisa dilakukan oleh pesantren dengan berbagai stakeholder yang lain, termasuk Kagama dan juga universitas ataupun juga pemerintah, untuk kemudian mengakselerasi ya program-program pembangunan dalam konteks pencapaian keadilan sosial gitu ya. Jadi pesantren tidak hanya kemudian diberikan narasi yang berkaitan dengan historisnya, tetapi lebih banyak kemudian ke depan bagaimana dia bisa menjadi pionir dari pengembangan solidaritas sosial. Pak Didik juga sudah sangat jelas tadi menjelaskan yang berkaitan dengan bagaimana agama yang maslahat gitu ya, untuk kemudian berkebudayaan maju dan pesantren agama itu menjadi salah satu titik penting untuk kemudian transformasi bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih sekali lagi para narasumber dan juga peserta. Mohon maaf apabila ada kehilafan dalam memfasilitasi, dalam memoderasi diskusi pada kesempatan sore hari ini. Selamat sore. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dian. Monggo Mbak Dian.